Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam berita sepekan Ketapang TV Jurnal. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang akan kami rangkumkan untuk Anda. Inilah dia berita sepekan Ketapang TV Jurnal. Dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang ke-60 pada 14 Agustus 2021 Sabtu kemarin, Kuartir Cabang Ketapang mengadakan upacara peringatan Hari Pramuka di halaman kantor Bupati Ketapang di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Wakil Bupati Ketapang Farhan, yang bertindak sebagai pembina upacara, mengutip sambutan dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol Purna Wirawan Budi Warseso, menyampaikan mari kita memperingati 60 tahun Gerakan Pramuka dengan tetap semangat, tetap berusaha hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, dan tetap berusaha membantu mereka yang memerlukan pertolongan kita. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman, adik-adik, kakak-kakak di kepramukaan itu selain membina disiplin, sikap mental adik-adik kita, anak-anak kita, juga mereka telah memberikan bantuan kontribusi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Jadi misalnya mereka melaksanakan bakti sosial, lalu mereka juga hari ini ketika kita semua menyadari ada pandemi COVID-19, mereka juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membantu pemerintah dalam menangani masalah pandemi COVID-19. Dalam upacara itu hadir pengurus Kuartir Cabang dan Kuartir Ranting Kabupaten Ketapang dengan jumlah yang terbatas dan dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktar Mauludea, Tony Adam mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Pembagian ratusan paket sembako gratis ini berlangsung di Terminal Antar Lintas Batas Negara atau ALBN Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya Senin pagi 16 Agustus 2021. Ratusan paket sembako dibagikan kepada warga yang bergerak di bidang jasa transportasi, mulai dari sopir, kernet, hingga para ojol yang ada di wilayah kota Pontianak hingga Kuburaya. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya Syamsuddin mengatakan bahwa pembagian ratusan paket sembako kepada warga ini merupakan hasil kerjasama pihaknya dengan sejumlah stakeholder lainnya. Dengan jumlah paket yang disediakan berjumlah 220 paket sembako. Ini adalah para pekerja yang bergerak di bidang transportasi, ini supir, kernet, ini yang dari Gojek, dan ojol-ojol lainnya, jadi kita undang di sini. Untuk target kita ini yang berdomisili di Pontianak dan Kuburaya yang terdekat di sini saja ya, jadi 2 lokasi ini saja. Ya untuk saat ini sekali ini saja kita kerjasama dengan rekan-rekan kita ini dari Jasa Raja Putra, dari Damri, dari PT SDP, dan juga ada bantuan juga dari Dishub Kota Pontianak ya. Jadi total semua paketnya ada 220 paket yang kita bagikan hari ini. Ya nanti kita melihat kondisi lagi ya teman-temannya di belakang. Kalau memang nanti kita ada rezeki lagi, jadi mudah-mudahan lah kita bisa berbagi ini tidak sekali ini saja. Kita niatkan bisa nanti ya, jadi insya Allah lah. Jadi nanti dalam momen-momen ini kan momen kemerdekaan. Mungkin nanti bulan depan itu kan ada momen Hari Perhubungan. Nah mungkin kita bisa lagi nanti dalam rangka Hari Perhubungan. Kalau ini kan kita momennya momen memperingati Hari Kemerdekaan. Target utama kita ya. Jadi ini target utama. Target utama kita adalah karena kami pun di bidang perhubungan, jadi kami pertama-tama adalah mereka yang bekerja di bidang transportasi ini. Yang jelas sangat berdampak juga bagi mereka. Kita lihat misalnya contoh di sini kan terminal antar negara. Nah sejak COVID pandemi ini kan tidak ada lagi
bus-bus yang melayani antar negara ini berangkat melayani atas baik ke Malaysia maupun ke Brunei kan. Nah, ini sangat berdampak sekali kan, banyak pula di sana pekerja-pekerja yang tidak bisa bekerja lagi. Termasuk juga kan teman-teman yang dari PO-PO yang lain, dari AKDP, semua kan menurun. Yang biasanya penuh bus berapa kali setiap hari berangkat, sekarang kan 3 kali seminggu, misal seperti isinya pun kan cuma separuh set yang terisi. Termasuk juga rekan-rekan kita yang dari ojol. Nah, kalau PPKM seperti kemarin kan mana ada orang yang bisa mau berjalan kan. Nah, ini memang target utama kita adalah para pekerja yang bergerak di bidang transportasi. Jadi nanti kita bisa melakukan target juga untuk masyarakat yang umum. Tapi ini karena ini yang pertama, kita untuk rekan-rekan kita dulu lah, karena kami bergelut di bidang transportasi, di bidang perhubungan ini. Bang, dengan adanya bantuan ini bagaimana Bang? Tanggapan Abang sendiri sebagai warga mendapat bantuan ini Bang? Alhamdulillah. Sokannya. Susun apa itu? Sekarang ini Ini punya kita. terima kasih sekali pada pihak penyelenggara. Semuanya bantuan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kedepannya semoga lebih baik lagi. Oke. Kalau untuk informasi sendiri, kalau dapat bantuan ini, Abang dapat dari mana nih Bang? Kebetulan teman. Teman? Nah, syarat-syaratnya apa saja tadi Bang? KTP aja sih. Fotokopi KTP. Sementara untuk mendapatkan paket sembako, petugas hanya meminta warga cukup membawa dan menyerahkan fotokopi KTP. Dari Kabupaten Kuburaya, M. Amarudin, Paulina Piling mengabarkan untuk Ketapang TV Jurnal. Wakil Bupati Ketapang Farhan bersama Forkopimda menghadiri acara penyerahan remisi yang digelar Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Ketapang pada Selasa 17 Agustus 2021. Farhan menyampaikan keputusan remisi kepada 2 orang napi, laki-laki dan perempuan secara simbolis di Aula LP Ketapang. Dari 806 narapidana di LP Ketapang, 354 orang memperoleh remisi. Remisi 1 bulan sebanyak 76 orang, remisi 2 bulan sebanyak 83 orang, remisi 3 bulan 102 orang, remisi 4 bulan sebanyak 53 orang, remisi 5 bulan sebanyak 36 orang, dan remisi 6 bulan sebanyak 4 orang. Suryadi Suprayitno, selaku Kasih Napi Giatja saat ditemui tim Ketapang TV Jurnal menjelaskan. Untuk tahun ini, per tanggal 17 Agustus dalam rangka memperingati 17 Agustus atau Hari Perayaan Kemerdekaan Republik RI. Yang kebetulan tahun ini 70 ke 76 dan total narapidana yang mendapatkan itu 354 yang terdiri dari pidana umum sekitar 242 dan PP 99 atau narkotika yang di atas 5 tahun itu 112 orang. Selain PP 99 atau PP 28 itu minimal telah menjalani 6 bulan dan tidak melanggar tata tertib. Kalau dalam bentuk administrasi di sini tidak masuk dalam register R. Daftar pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan jadi dimasukkan dalam buku register R. Ya, jadi mereka juga harus tidak melanggar, intinya tidak melanggar tata tertib di lapas ini, dan artinya selama mereka menjalani di sini mereka berkelakuan baik. Dari 354 tahun 2021 ini ada 1 warga negara asing. Jumlah remisi, maksud saya remisi yang diberikan untuk warga binaan itu ada beberapa jenis. Untuk remisi umum itu diberikan setiap hari raya kemerdekaan RI. Remisi lain ada namanya remisi khusus, remisi keagamaan, itu sesuai agamanya masing-masing. Selain itu juga ada namanya remisi anak, remisi lanjut usia, terus ada remisi khusus stunting, dan itu salahnya juga cukup berat sih kalau khusus remisi stunting. Menurut Suryadi, remisi dapat diterima narapidana apabila mereka berkelakuan baik dan memenuhi syarat tertentu. Pemberian remisi didasarkan hasil penilaian dari tim yang sudah dibentuk khusus. Napi yang mendapatkan remisi 1 orang berkewarganegaraan asing dan selebihnya
353 berkewarganegaraan Indonesia. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktar Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Sekolah Dasar Negeri 06 Pontianak ini merupakan salah satu sekolah dasar yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka di Kota Pontianak sendiri dimulai pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2021 kemarin. Setelah diperbolehkan pemerintah Kota Pontianak dengan wajib menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Memasuki hari kedua pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan, aktivitas belajar mengajar di ruang sekolah berjalan dengan lancar. Bahkan sebagian murid tampak serius dan semangat memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru seperti yang ada di ruangan kelas 1A SDN 06 Negeri Pontianak. Meskipun pembelajaran tatap muka hanya bisa diikuti separuh dari jumlah siswa, namun hal tersebut disambut baik sebagian orang tua siswa, salah satunya Paulus Ajong. Karena kebijakan sekolah sudah sangat bagus dengan membagi 2 shift kelas serta kebersihan sekolah sudah sangat bagus dan menyarankan pihak sekolah bisa meningkatkan kualitas kebersihan. Ya, sebenarnya kita sebagai orang tua dalam posisi yang serba dilematis ya. Artinya sudah hampir 2 tahun ini anak-anak ini di rumah. Nah di rumah sebenarnya orang tua sudah berusaha ya untuk membimbing mereka. Tapi kita juga sangat menyadari pentingnya tumbuh kembang anak ya. Apalagi di usia-usia emas mereka harus mendapat pendidikan. Namun saat bersamaan tentu saja keselamatan di atas segala-galanya, keselamatan keamanan anak dan keluarga. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, dengan pelajaran tatap muka seperti saat ini, pertama sepertinya dasarnya adalah surat edaran ya, otoritas terkait. Sekolah melaksanakan itu pasti ada dasarnya, yaitu edaran dari otoritas terkait. Dan sekolah melaksanakan ini juga pasti sudah dipertimbangkan, sudah dianalisa sedemikian rupa. Dan kami selaku orang tua melihat sepertinya kebijakan sekolah yang cukup bagus ya. Misalnya anak satu kelas dibagi 2, dibuat 2 shift. Jadi kelas itu ya separuh-separuh. Nah, juga tidak setiap hari, hanya 2 hari dalam seminggu ya. Setiap minggu itu yang 2 hari selang-seling. Nah, kemudian dari sisi kebersihan sekolah ini sudah bagus, misalnya sarana kesehatannya, cucian tangan, kemudian kebersihan ya tinggal terus ditingkatkan oleh klaster sekolah begitu ya, untuk selalu memperhatikan kebersihan, mengelap tempat-tempat yang paling sering dijamah oleh anak-anak. Kemudian kalau di WC saya lihat itu cukup bersih. Tinggal orang tua juga saya pikir mohon dipahami oleh sekolah, orang tua tetap melihat, memonitor, mengawasi karena keselamatan anak-anak itu tugas bersama, bukan hanya tugas sekolah, tugas guru gitu ya, dan tugas sekolah tapi juga orang tua harus bersama-sama untuk menjaga keselamatan anak-anak karena keselamatan harus di atas segala-galanya. Dan kita berharap semoga ini hari minggu pertama sepertinya bisa menjadi role model gitu, dan aman gitu, aman itu yang paling penting, aman, selamat untuk anak, untuk sekolah, dan tidak menjadi kluster penularan COVID-19 gitu. Sementara Kepala Sekolah SD Negeri 06 Pontianak Sunarti mengatakan pihaknya tetap melaksanakan protokol kesehatan, mulai dari setiap siswa wajib mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan kelas, pengecekan suhu badan, menjaga jarak, dan wajib menggunakan masker. Kalau pelaksanaan seperti kemarin juga, pertama-tama kami siapkan protokol kesehatan. Begitu anak masuk di pintu masuk itu sudah dicek suhu. Kemudian anak diwajibkan untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer yang telah disiapkan. 50% dari jumlah satu kelas. Misalnya kelas 1 ada 25 orang, kita bagi menjadi 2, shift A dan shift B. Yang shift A itu belajarnya Senin dan Rabu, shift B-nya Selasa dan Kamis. Jadi mereka masuk 1 minggu hanya 2 kali selama 3 jam. Kalau yang kelas 1 sampai 3 itu masuk jam 7, pulangnya jam 10. Sedangkan 4, 5, 6 masuknya jam 7.30, pulang jam 11. Supaya tidak terjadi penumpukan.
kelasnya juga dikasih jarak juga supaya anak tidak terlalu dekat dengan kawan, selalu menjaga jarak. Dan mereka juga diwajibkan menggunakan masker dan membawa bekal dari rumah karena mereka tidak ada istirahat. Kemudian kami berinisiatif anak-anak 10 menit sebelum pulang itu mereka berjemur di halaman supaya imun anak-anak tambah kuat. Pihak sekolah berharap agar orang tua murid juga ikut memantau aktivitas anak-anak mereka di luar jam sekolah, agar kasus COVID-19 bisa diminimalisir. Dari Kota Pontianak, Dita Oktar Maludea M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Dukung percepatan serbuan vaksinasi terlihat dari TNI AL Lanal Ketapang, di mana Danpos AL Delta Pawan Didik Kurniawan beserta anggota TNI AL lainnya mengecek langsung ke TPI Rangga Sentap tempat nelayan menyandarkan kapal untuk memastikan dan mengedukasi para nelayan ikut serta mendukung program pemerintah, yakni mengikuti vaksinasi. Jelas, para nelayan yang masih awam dan belum mengetahui prosedur vaksinasi langsung diarahkan oleh Danpos AL Delta Pawan, Didi Kurniawan. Ya, alhamdulillah baik. Cuaca di luar bagaimana, Pak? Cuaca sekarang kurang mendukung, Pak. Hasil agak kurang. Cuaca ya buruk, sering buruk. Biasa hasil nggak seperti ini. Ada kendala lain, Pak? Untuk sementara sih nggak ada. Iya, cuman halangan masalah cuaca, Pak. Dilawat, ya. Cuaca nggak mendukung kayaknya. Kru berapa orang ini? Pak, sini semua, Pak. Ada 5 orang. 5 orang ya. Ini Pak, ini sudah ada yang divaksin belum? Belum Semua ya? Belum. Nah, jadi tadi kita ada kegiatan vaksin Pak dari Lanal Ketapang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kita akan hari ini kita akan melaksanakan vaksin. Siap, Pak. Boleh. Jadi ayo nanti yang belum divaksin ikut kami semua nanti. Ya, siap. Karena untuk kesehatan Bapak juga dia harus semuanya harus ikut ya. Oke. Diharapkan jangan takut divaksin Pak, vaksin nggak ada masalah nanti. Siap ya. Jaga kesehatan Pak, tetap digunakan maskernya ya. Sampaikan juga sama anak buah, siapapun keluarga yang belum divaksin ikut kami. Bersedia nggak Pak? Siap, bersedia. Kami dari TNI AL Lanal Ketapang, Pos Delta Pawan diberikan petunjuk dan Lanal Ketapang Letkol Laut Abdul Rajab agar mengajak masyarakat nelayan Delta Pawan mengikuti serbuan vaksin karena masih banyak masyarakat yang minim pemahaman tentang vaksin. Dalam hal ini Lanal Ketapang mengajak kerjasama dengan Dinkes Kabupaten Ketapang melaksanakan percepatan vaksin dalam mendukung program pemerintah pusat. Terlihat para nelayan teredukasi dan memahami betapa pentingnya vaksin untuk tubuh mereka, apalagi mobilitas mereka yang sering bertemu dengan banyak orang untuk mencari nafkah di masa pandemi. Kami nelayan Delta Pawan mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut Ketapang atas kesempatan vaksin kepada nelayan Delta Pawan. Cukup membawa kartu tanda penduduk untuk dilakukan pendaftaran dan pengecekan tubuh untuk melakukan vaksinasi. TNI AL Lanal Ketapang memantau berjalannya vaksinasi yang diselenggarakan di Puskesmas Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bersinerginya garda terdepan dalam pencegahan penularan COVID-19 ini untuk menciptakan bumi pertiwi agar pulih kembali. Dan Pos AL Delta Pawan berharap semoga semakin banyak masyarakat yang ingin divaksin, maka semakin sedikit potensi terjadinya klaster baru COVID-19. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktar Maludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita sepekan Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.